Halo, astagfirullahaladzim. Lah terus piye? Bali apa piye iki? Nia dan yang lain ini kemudian bertanya, penasaran. Piye ono apa, Mik? Ono apa? Kemudian Miftah menyauti omongan yang lain, menjelaskan bahwa jalan sing menuju ke base camp ki rusak. Ora iso dilewati kanggo boncengan wong telu rek. Motore iki kudu dituntun. Mereka bertiga masih nunggu kita mau diterusin atau kita pindah ke Sikunir aja. Kemudian Nia menyauti omongannya, wes tak lanjut bae ora masalah gitu. Halo, Ki, dalan buntu iki. Posisi ning endi? Tolong Sherlock saiki. Rodat pun mengirim Sherlock dan ternyata mereka salah jalur, teman-teman. Seharusnya waktu itu di pertigaan, tadi harusnya lurus tapi mereka malah ambil ke kiri. Akhirnya mereka putar balik dan mengikuti arah Sherlock yang telah dikirimkan oleh Rodat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mas Ibra di channel YouTube kesayangan kita semua, yaitu Ruang Singuk. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor dari seseorang yang bernama Nia yang berjudul Surup. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Oke, kali ini saya akan menceritakan kisah pendakian 8 orang, salah satunya yaitu Nia, yang mereka ini akan melakukan pendakian di Gunung Bismo. Tepatnya pada tanggal 9 November di tahun 2020. Nia dan beberapa temannya yang berasal dari daerah atau desa yang sama, mereka ini memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Bismo di daerah Wonosobo. Nah, Gunung Bismo ini ketinggiannya hanya sekitar 2365 mdpl dan waktu itu bertepatan pada hari Kamis sore. Mereka ini 8 orang yang beranggotakan, yaitu di situ ada si Nia, kemudian ada Lisa, Teguh, Miftah, Arif, Rodat, Halim, dan juga Oki. Nah, berkumpul di base camp tempat biasa mereka melakukan pertemuan, karena memang sebelumnya mereka ini sudah sepakat mau melakukan pendakian. Maka waktu itu mereka mempersiapkan betul-betul perlengkapan apa saja yang nanti akan dibutuhkan untuk melakukan pendakian. Selain itu, mereka juga tidak lupa mempersiapkan keperluan pribadinya masing-masing. Hanya saja memang logistik belum mereka beli karena mereka ini berpikir bahwa nanti saja mereka bersepakat logistik ini akan dibeli di dekat area Gunung Bismo. Nah, di situ memang mereka sudah mengetahui kalau ada beberapa supermarket. Hingga mereka pun ini berangkat menggunakan 4 sepeda motor dan saling berboncengan. Walaupun kala itu waktu sudah menjelang maghrib, istilahnya kalau orang Jawa ini mengatakan surup, mereka tetap berangkat. Ya wes, nanti kita sholat maghrib aja di masjid terdekat yang kita lewati ketika berangkat. Selang beberapa jam, Nia, Oki, Lisa, dan Miftah ini berhenti di sebuah pasar tradisional yang memang nama pasarnya tidak disebutkan. Di situ ada sebuah masjid dan
bersebelahan dengan beberapa warung dan juga Alfamart. Mereka berempat memutuskan untuk sholat maghrib terlebih dahulu di masjid tersebut, tetapi temannya yang lain ini belum sampai. Nah, mereka pikir mungkin masih di pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraan atau apalah gitu. Karena si Rodat, Halim, terus Teguh dan Arif ini belum kelihatan, mereka masih di belakang. Akhirnya mereka sepakat menunggu sambil berinisiatif membeli beberapa jajanan di Alfamart. Si Oki ngomong sama yang lain waktu itu, "Ayo, ndang blonjo ning kene bae sisan." Kemudian si Miftah ini menyauti perkataan si Oki, "Gak lah, mengko bae. Lah nek wis tekan sekalian ning kono juga ada Alfamart." Oke, kemudian ya wis nek ngono tak blonjo kanggo awakku dhewe. Di situ Oke menjelaskan bahwa dia mengajak untuk berbelanja sekalian sambil menunggu teman-temannya yang belum datang. Tetapi si Miftah ini memutuskan untuk nanti saja sekalian belanja di sana biar kita tidak keberatan atau membawa barang yang banyak di perjalanan. Hingga akhirnya Nia juga memutuskan untuk tetap menunggu di situ. Kemudian HP si Nia ini tiba-tiba berdering. Ada panggilan masuk dari Halim. Nia mengangkat teleponnya. "Halo Lem, di mana?" "Aduh, yowes, OTW." Nia kemudian menutup teleponnya. Nah, di sini kejanggalan yang pertama ini dimulai, teman-teman. Ternyata ban motor yang dipakai oleh Halim dan Rodat bocor. Kemudian Nia memberitahu Oki dan si Miftah yang barusan keluar dari Alfamart, "Ki, arek loro kayak kebanan. Mereka berdua ini banyak bocor." Mereka langsung menyusul ke TKP membawa 2 sepeda motor dan meninggalkan Nia sama Lisa di tempat situ. Karena mereka pikir Nia sama Lisa kan memang berdua ini cewek, jadi yang lain cowok semua. Kemudian Oki dan Miftah memutuskan untuk menyusul yang lain yang sedang banyak bocor. Kyo rasane hawane aneh yo. Malam Jumat koyo ngene, ono bae. "Bus, ojo ngomong kok ngono. Gak elok ngono kuwi. Muga-muga slamet kawet mangkat nganti engko awake dhewe bali." Nia ini bergumam bahwa dia merasa janggal. Malam Jumat itu kok selalu ada aja cobaannya itu. Kemudian Lisa menjelaskan bahwa jangan berpikiran buruk seperti itu. Yang penting kita ini berdoa agar diberikan keselamatan mulai dari berangkat hingga pulang nantinya. Beberapa jam kemudian rombongan teman-temannya ini datang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka melewati hutan untuk sampai ke daerah Wonosobo. Di situ hutan pinus ini menjulang tinggi hingga kabut tebal yang sudah mulai menutupi jalan. Mereka ini juga agak pelan-pelan karena jarak pandang mereka juga terbatas. Nah, hawa dingin mulai menembus sumsum tulang belakang. Kalau kata teman-teman di situ, saat itu kondisinya memang sepi jalanannya. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Saat naik ke jalan yang menanjak, waktu itu ada sebuah tanjakan. Tiba-tiba motor yang ditumpangi Nia, Oki, tiba-tiba mati dan berhenti mendadak. Untung posisi motor yang dikendarai Nia sama si Oki ini saat itu tidak di barisan yang paling belakang, sehingga Arif sama Teguh langsung cekatan untuk membantu mengerem agar mereka ini tidak jatuh terjun ke belakang. Beberapa saat mereka minggir ke bagian tepi jalan, mereka mencari tempat yang agak datar dan mencoba menyalakan motor itu kembali menyala. Alhamdulillah setelah beberapa kali di starter, motor tersebut bisa kembali menyala. Sedangkan
4 orang yang lain ini sudah mendahului mereka. Kemudian Nia berkata, ayo cepet, aku wedi, kondisinya kayak ngene. Dan si Teguh ini sik tenang, ojo panik, panasi dhisik motore, jen mengko iki gak pogok meneh. Jadi Nia ini panik karena kondisi yang sepi pada saat itu di jalanan. Tetapi si Teguh tetap untuk menenangkan si Nia ini agar memanasi motornya terlebih dahulu, karena nanti ketika dipakai itu tidak terjadi lagi mogok. Karena Nia ini memang orangnya agak penakut teman-teman, jadi dia gampang panik ketika berada di tempat yang sepi seperti itu. Dia bilang kepada teman-temannya agar segera cabut, wes lah ayo dan mangkat teko tempat iki. Akan tetapi si Teguh menyarankan agar kita ini jangan panik. Setelah lama mereka ini melanjutkan perjalanan, sesampainya di tikungan jalan yang kondisinya ini belokannya agak tajam, mereka mendapati pemandangan yang tidak mengenakan. Lagi dan lagi motor yang dikendarai Halim dan Rodat ini bannya ini kembali bocor teman-teman. Mereka pun semua ini bingung karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, sehingga tidak mungkin ada bengkel yang buka di daerah yang dingin seperti ini. Rodat ini udah ingin berkata kasar, jancuk ono baik. Rek, coba bukaan map, golek bengkel sing paling cerak iki ning endi? Bengi-bengi mesti bane bocor terus. Rodat ini mengumpat bahwa kok bisa ya, tadi itu sudah ditambal banyak, ini kenapa tiba-tiba kok bocor lagi? Malam-malam kayak gini pasti susah mencari bengkel tambal ban, apalagi di daerah yang dingin seperti itu. Kemudian Nia dan Lisa ini segera membuka handphonenya waktu itu. Mereka mengecek kembali lokasi di mana bengkel yang paling dekat mereka ini cari. Kemudian mereka menemukan ada sih bengkel yang jaraknya sekitar 5 km dan itu jauh kalau ditempuh dengan jalan kaki. Kemudian belum tentu pun, karena di Google Map ini tertera dibuka, tetapi pada kenyataannya itu juga belum tentu bengkel tersebut itu benar-benar buka. Tak lama kemudian tiba-tiba dari kejauhan ini datang seorang kakek-kakek laki-laki. Beliau bertanya kepada mereka, "Kenapa le? Nganu mbah, bane bocor. Nek simbah ngertos boten tukang tambal ban sing caket-caket mriki." Nah, jadi kakek-kakek itu bertanya kepada mereka, kenapa gitu kan. Nah, Miftah di situ membalasi atau menjawabi pertanyaan dari kakek tersebut. Bannya ini bocor kayak. Kakek tahu nggak tambal ban yang deket daerah sini? Akan tetapi Nia dan Lisa ini memandang seolah tak yakin bahwa ada orang ronda malam-malam kayak gini sampai ke lokasi yang sepi dan jauh dari pemukiman. Nah, kemudian kakek ini menunjukkan, "Ning kono lho. Ning kono cobon didodok lawange, ayo tak anter," gitu kan. Kakek itu kemudian lalu berjalan dan dibarengi dengan Halim yang menuntun motornya. Miftah, Teguh ini mengiringi dari belakang, sementara Nia, Lisa dan Arif dan ada Rodat juga di situ masih berdiam seakan-akan ini ragu dengan kakek-kakek tersebut. Kemudian Rodat ngomong bahwa, "Gawake helmku, ayo melu arek-arek kaya ning kono." Rodat kemudian langsung bangkit menggendong tas karir yang dia bawa tadi, dan yang lain juga menyusul dengan membawa barang-barang yang tertinggal sewaktu mereka berhenti tadi. "Monggo, iki omahe, simbah harap keliling meneh, tak tinggal dhisik yo." Kakek tersebut lalu ngomong bahwa setelah menunjukkan rumah tersebut, dia berkata
coba diketuk pintunya. Karena kakek ini ronda, jadi sementara kakek mau pergi melanjutkan ronda dulu, saya tinggal ya. Miftah kemudian mencoba untuk mengetuk pintu rumah yang telah ditunjukkan oleh kakek itu. Tok 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 tok. Assalamualaikum, nuwun sewu Pak. Waalaikum, nuwun sewu. Di tengah malam seperti itu mereka mengetuk-ngetuk pintu. Tidak lama dari itu ada beberapa anak laki-laki yang menjawab, Waalaikumsalam. Wah, sampun tutup niki Mas, kula mboten saged nambel ya, bapake kula pun wangsul. Ada beberapa anak laki-laki ini keluar menemui mereka dan dia ngomong bahwa bengkel ini tuh sudah tutup. Nah, dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu karena tidak terbiasa untuk menambal ban. Biasanya yang menambal di situ adalah bapaknya dari mas-mas yang ada di situ itu tadi. Kemudian si Miftah berinisiatif, teman-teman. Bagaimana kalau izin kepada mas-mas tersebut untuk meminjam peralatan tambal bannya untuk mencoba ditambal sendiri. Akhirnya Miftah pun ngomong, ngapunten Mas, nek angsal kula badhe ngambil peralatane, kersane tak tambal ki ambak motore pripun gitu. Miftah ini ngomong bahwa dia ingin meminjam dan menambal sendiri motornya menggunakan peralatan yang ada di situ. Monggo Mas, dipakai nek badhe ditambal ki ambak, soalnya saya ini ndak bisa. Silahkan kalau mau ditambal sendiri. Akhirnya teman-teman yang cowok ini bagi tugas untuk mengotak-atik kendaraan, sedangkan Nia dan Lisa ini hanya duduk manis sembari menunggu yang lain ini selesai menambal ban. Sambil menahan rasa ngantuk, mereka disuguhi kayu bakar untuk menghangatkan diri. Karena memang suhu di kawasan daerah situ ini sangat dingin, batur-batur sekalian. Apalagi di situ kondisinya mereka melakukan tambal ban di luar rumah. Jam menunjukkan sudah pukul 12 malam. Akhirnya mereka pun selesai juga setelah hampir 1 jam menambal ban. Karena memang mereka ini tidak terbiasa dan alatnya juga kurang lengkap. Mereka langsung setelah selesai itu berpamitan kepada mas-mas tersebut dan mengasih uang tips atau uang terima kasih. Ini waktu itu Nia ingatnya 50.000 hanya untuk sekedar tanda terima kasih lah, karena mereka juga sudah diberikan tumpangan tempat, sudah diterima dengan baik untuk melakukan tambal ban itu tadi. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dengan hanya mengandalkan Google Map, karena di antara mereka berdelapan ini sama sekali belum ada yang pernah ke Gunung Bismo. Selang beberapa waktu perjalanan, maps yang mereka lihat ini berhenti. Mereka berpikir apa mungkin sinyalnya hilang atau gimana. Kemudian mereka pun celingukan sambil berhenti di lokasi situ. Untungnya di dekat tempat mereka berhenti ini ada sebuah warung kecil yang masih buka. Nah, Lisa dan Miftah yang saat itu memang berboncengan akhirnya bertanya, memutuskan untuk pergi ke warung tersebut sambil membeli beberapa jajanan lah waktu itu. Sambil duduk istirahat, yang lainnya ini mereka ngobrol-ngobrol kecil lah, bergumam seperti itu. Aneh, mosok ket mau ora tekan-tekan rek. Padahal ning map iki jarake mung 4 jam lho. Apa wae dhewe puter balik ae ya, aku kok gak yakin karo dalan iki. Kemudian Rodat ini menjawab, sik tah aja gegabah, ngenteni Miftah ki lho ning mburi. Mengko dirembuk bareng-bareng. Karena dalam hati ini Nia memang memiliki firasat yang agak kurang enak. Nia ini mengutarakan perasaannya kepada teman-teman bahwa kok aneh ya, kita ini sudah dari tadi kok nggak nyampe-nyampe, banyak kejadian janggal yang kita alami, masa ban bocor sampai 2 kali.
Gimana, apa kita putar balik aja atau gimana gitu. Dalam hati Nia ini seperti itu teman-teman. Kemudian karena memang Rodat ini laki-laki biasanya lebih percaya diri atau lebih yakin lah bahwa dia juga mengusulkan jangan gegabah, kita menunggu Miftah dulu yang masih ada di belakang, nanti kita rembuk atau kita obrolin lah bersama, seperti itu. Selang berkendara kurang lebih 2 jam, mereka ini sudah merasa capek, kehabisan tenaga, dan lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya mereka mengalami bocor lagi ban motornya. Mereka capek antara memutuskan untuk pulang atau tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Bismo. Aduh, bocor maning, wedus. Piye iki cah? Arep bali apa lanjut bae? Aku wis kesel gitu. Kemudian Lisa pun cekatan untuk mengambil HP-nya. Dia melihat bahwa ono tambal ban rek 24 jam, tapi lokasinya rada adoh. Dituntun wae piye motore, gantian mangko sing nuntun. Kemudian Rodat bangkit dan wis, ayo bagi tugas bae. Langsung aja diparani tambal ban tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun bagi tugas, 3 orang pakai 1 motor pergi duluan untuk menuju ke lokasi pos pendakian Gunung Bismo. Bayar tiket karena registrasinya itu tutup di pukul 3. Sementara yang lain ditugaskan untuk mencari bengkel terdekat. Si Rodat raut mukanya ini udah agak kecut teman-teman, sambil ngedumel. Ngene kok terus ket mau ono-ono bae masalah. Kapan tekane lek koyo ngene. Dia ini ngedumel bahwa udah capek. Ban motor ini bocor terus sampai 3 kali, apalagi lokasinya ini yang mereka perkirakan nggak sampai larut malam sudah sampai kok. Sampai jam segini ini masih di perjalanan. Di situ Nia lagi-lagi ini perasaannya udah tidak enak. Memang dasarnya si Nia ini orangnya agak penakut teman-teman. Apa karena kebetulan ini malam Jumat atau gimana? Dia waktu itu takut kalau terjadi sesuatu kepada mereka. Nah, setelah bagi tugas, Roda, Teguh, kemudian Arif memakai 1 motor Scoopy yang waktu itu dia bawa, sedangkan Halim menaiki motor yang bannya bocor. Sementara Nia dan Oki berjalan berdampingan dengan Halim, dan si Miftah sama Lisa berjalan terlebih dahulu sambil mencari bengkel yang masih buka. Sambil berjalan, si Nia ini berbisik pada si Oki. Memang si Oki ini yang paling agamis lah di kalangan mereka berdelapan. Ki, ket mau kok aneh yo. Aku malah jadi ngeri ki, aku wedi. Kemudian Oki menyauti omongan si Nia. Hus, ceritane mengko wae nek wis bali mulai. Sing penting awake dhewe iki ndonga cek selamat. Setelah 2 jam lebih, akhirnya mereka ini menemukan bengkel kecil. Harusnya yang perkiraan tiba di lokasi Dieng sekitar jam 12-an, tapi ini sudah jam 2. Mereka masih berkutat dengan ban bocor. Akhirnya rombongan yang 5 orang tadi menyusul rombongan yang bertiga. Tapi ketika hendak jalan, telepon atau handphone si Miftah ini berdering. Halo, astagfirullahaladzim. Lah terus piye? Bali apa piye iki? Nia dan yang lain ini kemudian bertanya, penasaran. Piye ono apa, Mip? Ono apa? Kemudian Miftah menyauti omongan yang lain, menjelaskan bahwa jalan sing menuju ke base camp ki rusak. Ora iso dilewati kanggo boncengan wong telu rek. Motore iki kudu dituntun. Mereka bertiga masih nunggu kita.
mau diterusin atau kita pindah ke Sikunir aja. Kemudian Nia menyauti omongannya, wes tah lanjut bae ora masalah gitu. Wes kadung teles awake dhewe iki, wis kadung kesel. Jadi eman-eman ora dilanjut. Mereka ini menjelaskan bahwa saat itu keadaan akses jalan untuk masuk ke area base camp Gunung Bismo itu rusak, teman-teman. Nah, jalannya ini tidak bisa dilalui untuk 3 orang yang sedang berboncengan itu tadi. Bisa dilalui, tetapi mereka ini harus jalan kaki dan motornya dituntun. Dan itu pun memerlukan waktu yang cukup lama. Akhirnya mereka rombongan yang berlima ini melanjutkan jalan mengikuti maps lagi. Di situ jalannya terjal naik turun karena kondisinya agak rusak. Dalam kondisi sepi dan dingin, rute map ini mengarah masuk ke dalam hutan. Mandek neng map iki tertera jalane buntu. Piye? Yang bener aja kamu, jangan bercanda. Iya bener, padahal map ini tertulis jalannya menuju base camp Gunung Bismo. Akhirnya Oki menelpon salah satu yang 3 orang rombongan yang udah duluan tadi. Halo, Ki, dalan buntu iki. Posisi ning ndi? Tolong Sherlock saiki. Rodat pun mengirim Sherlock. Dan ternyata mereka salah jalur, teman-teman. Seharusnya waktu itu di pertigaan, tadi harusnya lurus tapi mereka malah ambil ke kiri. Akhirnya mereka putar balik dan mengikuti arah Sherlock yang telah dikirimkan oleh Rodat. Telepon Oki pun kembali berdering. Kemudian karena si Oki sedang mengendarai di depan, akhirnya Nia yang mengangkat teleponnya si Oki. Halo, kenapa? Astagfirullah, kenapa orang ngomong ket mau, cok? Nia pun memberitahu kepada yang lain untuk berhenti. Stop, mandek dhisik. Mana? Katanya ada Alfamart di dekat sini. Mereka lupa kalau belum membeli logistik batur-batur. Nia pun saat itu melihat jam menunjukkan ini udah pukul 3 fajar. Rasa ngantuk dan capek membuatnya ini agak sedikit frustasi dan dia di situ menangis karena memang cewek ya, kondisi capek, udah muter-muter, ban bocor ini sampai 3 kali, dia menangis di waktu itu. Nah, Lisa yang ada di situ mencoba untuk menenangkan Nia. Udah sabar karena semua ini juga merasa capek, apalagi di jalan yang kondisinya sepi dan hawanya juga agak mencekam. Itu Lisa menenangkan Nia agar tenang, jangan panik, kita semua juga capek, kamu harus kuat. Di sepanjang jalan menuju base camp memang ada beberapa Alfamart, tapi ini kondisinya udah tutup. Kemudian Nia ini coba bilang ke Miftah kalau wes gak ono Alfamart yang buka, tapi katanya ini masih ada satu lagi Alfamart di dekat lokasi situ. Tapi mereka perhatikan dari tadi mereka berjalan, ini sudah tidak ada Alfamart atau minimarket yang buka di daerah situ. Nah, saat itu Nia bilang kepada teman-temannya bahwa aku lah wes kondo beli logistik aja sekalian waktu berhenti di dekat pasar tadi. Kalian ini ngeyel kalau dibilangi. Kalau udah malam kayak gini, mana ada sih toko buka, minimarket buka, apalagi daerah gunung seperti ini. Wes. Oh gak usah debat. Mending AEDW cari Alfamart atau minimarket. Siapa tahu masih ada warung atau toko yang buka. Akhirnya mereka membuka lagi maps, mereka cari-cari, di situ memang tertera ada sebuah supermarket yang buka, tapi jaraknya ini lumayan jauh, dan itu hanya satu-satunya Alfamart yang tertera di situ. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi Alfamart tersebut. Alhamdulillah, nah ini masih buka, teman-teman. Mereka kemudian segera berbelanja kebutuhan apa saja yang
nanti diperlukan. Setelah itu mereka ini melanjutkan perjalanan karena sudah terburu-buru, melanjutkan perjalanan dan menyusul rombongan yang lain. Setelah menempuh jarak sekitar 20 menit perjalanan, mereka pun tiba di base camp Gunung Bismo akhirnya. Di situ keadaannya udah sepi, hanya ada mereka yang mau melakukan perjalanan muncak dan mereka ini berpikiran bahwa akan memilih jalur pendakian ini via Cilanda. Saat di base camp itu, Nia pun langsung merebahkan badan di sebuah karpet yang memang sudah disediakan. Karena dia ini merasa sudah capek dan ngantuk akibat perjalanan yang memang sangat melelahkan tadi. Yang tadinya mereka berniat untuk berburu sunrise, akhirnya memutuskan untuk muncak keesokan harinya. Karena kalau dipikir-pikir memang sebentar lagi subuh ini sudah tiba dan waktunya juga terlalu mepet. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 6 pagi, Nia pun bangun melihat teman-temannya ini masih pada molor semua. Woi Tangi, woi Tangi, woi Tangi, sambil membangunkan teman-temannya karena susah banget memang teman-temannya, semuanya pada capek, susah dibangunin. Mereka pun dengan keadaan masih ngantuk, akhirnya bersiap-siap, ada yang cuci muka, ada yang beres-beres, ada yang mandi. Kemudian sambil sebagian yang lain juga menyiapkan sarapan seadanya. Setelah prepare, selesai sarapan, mereka akhirnya registrasi. Penjaga pos ini bertanya kepada mereka. Di situ penjaga pos bilang bahwa ini teman-teman sekalian ini sudah tahu belum larangan atau peraturan untuk muncak ke Gunung Bismo? Kemudian Teguh menjawab bahwa belum mas, kami belum pernah mendaki ke gunung ini. Nah, karena ada perempuan yang lagi haid ini dilarang masuk loh ya. Yang kedua, tidak boleh membawa boneka dalam bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, dilarang membawa pakaian yang berwarna kuning. Yang keempat, nih, jangan mendirikan tenda di pos 1 dan pos 4. Nah, waktu itu alhamdulillah Nisa dan Lisa ini tidak sedang dalam kondisi haid. Tapi saat itu Lisa memang membawa gantungan kunci sepeda motornya ini. Itu bentuknya boneka yang ukurannya tidak kecil dan tidak besar, sekitar sekepalan tangan seperti ini. Kemudian boneka ini akhirnya dilepas dan dititipkan pada penjaga atau petugas pos tersebut. Setelah mendapatkan pengarahan, akhirnya mereka pun jalan. Nah, untuk Lisa sama Nia, karena mereka berdua ini cewek, mereka memutuskan untuk naik ojek aja lah gitu ke pos 1, karena mereka juga kondisinya capek dari semalam, agar nanti ke pos-pos selanjutnya mereka ini bisa lebih fresh dan kuat melakukan pendakian.